Kita semua, salam olahraga. Yang saya hormati, saya muliakan Yang Mulia Sultan Kutai Kartanegara Imam Talipura. Doakan semoga beliau selalu sehat walafiat. Karena besok beliau akan berangkat menunaikan ibadah umroh tanah suci. Kita doakan agar di perjalanan selamat sampai tujuan, melaksanakan ibadah di tanah suci, mendapat bimbingan dan lancar semua ibadahnya. Yang saya hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mewakili Pak Dadi 2903 Negara, yang mewakili Pak Kapolres Negara, yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kutai Negara, yang mewakili Kepala Pengadilan. Yang saya hormati Ketua Skap Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam hal ini diwakili Wakil Ketua Sohib saya Pak Saripudin Juntu. Dulu beliau ini lagi mudanya gagah, sudah tuanya masih gagah. Beserta seluruh sekretaris dan jajaran Askap Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Askap Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh jajaran, dan para sahabat pimpinan cabur dan pimpinan klub sepak bola yang hadir pada malam hari ini, teman-teman media. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita diperkumpulkan. Tadi sudah menyaksikan sama-sama pelantikan Ketua dan Pengurus Askap Kutai Kartanegara periode 2024-2028, dan juga sekaligus nanti dilakukan di Kongres. Semoga apa yang dilakukan ini membawa kebaikan, menjadi amal ibadah, mendapat ridho berkah Allah Tuhan yang Maha Esa. Atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, saya menyampaikan selamat kepada Ketua Askap dan seluruh jajaran yang sudah mendapat amanah untuk mengurusi Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Indonesia. Semoga amanah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Orangnya boleh stop lama, tapi semangatnya harus baru. Harus menyesuaikan dengan kondisi perkembangan pada hari ini. Seperti disampaikan, ada beberapa perubahan di dalam tata kegiatan di PSSI ini. Harapan kami bahwa PSSI ini bisa melaksanakan program-program yang konkret yang sesuai dengan situasi kondisi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Terkait komitmen kami pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, tadi sudah disampaikan beberapa situasi kondisi. Saya ingatkan kembali terkait Stadion Rodong Demang, pengurusan PSSI yang lalu. Saya masih ingat persis bahwa saya sudah menyetujui Stadion Rodong Demang itu untuk, bahkan pada waktu itu hibah pun saya setujui, pengelolaannya pun saya setuju untuk dikelola oleh Askap PSSI Kutai Kartanegara. Bahkan saya ingat persis pada saat saya ketemu dengan Bang Yunus Nusi, beliau menyampaikan bahwa kebijakan PSSI pusat itu Askap di setiap kabupaten kota itu memiliki stadion sendiri yang menjadi aset. Bahkan pada waktu itu saya ingat persis saya yang menyangkuti Kutai Kartanegara lah yang mengawali dalam menyiapkan stadion untuk Askap. Tapi mungkin dalam prosesnya saya nggak terkontrol. Nanti kalau dicek kembali ke Dinas Pemuda dan Olahraga. Jadi saya kira sekali lagi ini harus cepat ditindaklanjuti. Bahkan
sempat berdiskusi kami bersama pengurus ASKAP periode yang lalu bagaimana Stadion Penuh Demang itu bisa dikelola sehingga nanti ada kegiatan-kegiatan komersil yang bisa menjadi pemasukan ASKAP Kutai Kartanegara. Sehingga sampai kepada kawasan parkir segala macam ini dulu sudah kita diskusikan. Karena memang teman-teman saya ingin bahwa ASKAP Kutai Kartanegara itu sumber-sumber pendapatannya tidak hanya tergantung pada APBD, ada sumber-sumber lain juga yang menjadi pemasukan. Silakan nanti dicek kembali itu. Yang kedua, kondisi yang ada di desa-desa kecamatan. Kebijakan kami melalui Dinas Pemuda Olahraga terkait dengan pembangunan stadion ini, saya kira ini berproses terus. Sambil terus berproses. Kita ingat bahwa secara nasional ada kebijakan melalui Kementerian Desa juga mensupport setiap desa itu 1 lapangan sepak bola. Ini dulu kami menetapkan kebijakan di Kutai Kartanegara bahwa saya ingin sekali sinergisitas antara kebijakan nasional melalui Kementerian Desa juga terhubung dengan baik dengan kebijakan kita di lokal Kutai Kartanegara. Jadi saya kira sarana-prasarana ini terus bergerak untuk maju. Nah, selanjutnya terkait dengan sumber daya manusia, dari disampaikan Ketua ASKAP PSSI Kutai Kartanegara, nanti silakan dibuatkan program. Tapi paling tidak melalui forum pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan saran sharing bahwa memang terkait dengan sumber daya manusia ini harus konsisten melakukan pembinaan. Misalkan contoh, kami menangani LPPI Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena di LPPI Kutai Kartanegara sudah banyak, hampir sama kalau dari organisasi ASKAP ini. Ada dewan hakimnya, ada pelatihnya yang sudah lama sekali berada di LPPI. Setelah kami bekerja sama dengan perguruan tinggi ilmu Al-Quran di Jakarta, saya minta dilakukan semacam uji kompetensi, namanya seperti itu. Kalau di dalam bahasa teori manajemen modern itu uji kompetensi. Memang setelah dilakukan uji kompetensi, terlihat di sana bahwa para pelatih dan dewan hakim itu tidak sesuai dengan standar kompetensi. Sehingga terjadilah reform di dalam LPDK itu. Walaupun resistensi juga ada, sehingga bahasanya yang para senior itu kami handuk buruk pada berguna dan boleh. Nah ini jangan di internal. Artinya saya sharing itu bahwa betapa penting tadi yang disampaikan, ada keinginan bagaimana pelatih juga dilakukan pembinaan pelatihan yang baik, ada pelatihan wasit. Silakan, saya kira dukungan kami melalui Dinas Pemuda Olahraga bisa saya pastikan itu berjalan dengan. Tetapi juga harus ada keterbukaan ASKAP PSSI Kutai Kartanegara juga untuk membuka diri. Artinya bercermin dari beberapa langkah yang kami lakukan, memang uji kompetensi itu diperlukan. Saran saya, teman-teman hari ini sudah aktif di para pelatih wasit, silakan uji kompetensi kembali. Artinya kenapa? Kalau keinginan kita bersama untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan pelatihan, sudah ada ilmunya, ada teorinya. Mohon maaf, seseorang yang kita uji kompetensi itu terlihat apakah sumber daya ini bisa dikembangkan atau mitu-mitu modelnya, biar dilatih beberapa kali mitu-mitu itu bisa dilihat, bisa diukur. Artinya kita bukan menutup ruang. Kalau kita ingin memajukan satu organisasi, memang sumber daya manusianya itu sangat menentukan. Nah, yang kedua, melalui forum ini, mohon maaf kalau saya keliru memahami.
Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola. Kalau saya memahami bahwa ASKAP ini tempat berhimpunnya klub-klub sepak bola yang ada di Kutai Kartanegara. Artinya tempat berhimpun sepak bola, para pengurus sepak bola yang ada di Kutai Kartanegara. Saya menerjemahkannya seperti itu. Nah, terkait malam hari juga sekaligus dilakukan kongres. Kalau data-data klub sepak bola di Kutai Kartanegara belum terupdate, tolong diupdate data-data. Kalau terhadap klubnya saja mungkin kepengurusannya juga tolong dicermati kembali. Artinya ini komitmennya harus bagaimana pengurus ini juga melihat klub-klub ini tidak hanya dari sisi keberadaannya, dari sisi kepengurusannya juga harus terupdate, terdata dengan baik. Karena semangat kita ingin melakukan pembinaan dengan baik untuk mencapai prestasi. Tetapi manakala klub-klub yang ada yang terhimpun di dalam ASKAP ini, cara pengelolaannya, pengurusnya, pola pikirnya masih tradisional, tidak beradaptasi dengan perkembangan hari ini, sulit juga gitu kan. Artinya saya berharap dengan pengurus ASKAP ini hanya happy sendiri ya. Jadi bagaimana suasana kebatinannya juga harus nyambung dengan baik sama teman-teman pengurus klub sepak bola di kecamatan, di desa-desa kelurahan. Suasana kebatinannya harus nyambung dengan baik dengan teman-teman hari ini yang semangat membina sekolah sepak bola. Di kecamatan Wajanan itu kita Bakti kalau saya nggak salah, itu kan ada sekolah sepak bola yang bagus di situ pembinaan. Saya beberapa kali di sana karena memang kepala desa ada hobi sepak bola, maka sekolah sepak bola itu berkembang dengan baik. Saya pernah nanya bagaimana hubungan dengan ASKAP PSSI Kabupaten. Menurut mereka, kami ini belum ada sentuhan. Nah, saya kira gambaran ini tidak berlebihan. Sudah mengingatkan kembali, ya, saya memahaminya seperti itu. Kalau selama ini suasana perhatian teman-teman di ASKAP PSSI Kutai Kartanegara itu belum tersambung dengan baik dengan para sahabat yang hari ini mengurusi bola-bola di kecamatan kelurahan, tolong disambung. Karena itulah salah satunya nanti upaya untuk melihat sejauh mana kinerja ASKAP PSSI Kutai Kartanegara. Saya selalu sampaikan bahwa saya minta tolong kalau ada turnamen lokal bola di Kutai Kartanegara tidak boleh ngebor. Kenapa? Ini komitmen kita supaya semangat putra putri kita di Kutai Kartanegara itu juga terus termotivasi dengan ada event-event. Alhamdulillah perjalanan, karena saya selalu hadir kalau diundang untuk membuka sepak bola di Liga Desa. Dulu ada beberapa dilakukan itu, ada yang ngebon. Saya sampaikan kalau masih ngebon saya mau datang buka bola itu. Karena kalau ngebon itu kan gengsi aja kan mau menang, tapi orang luar lah, bukan orang kampung sih. Nah yang ingin kita berikan ruang dan waktu bina adalah asli anak kampung. Kita bukan menutup yang luar, tapi saya selalu mengingatkan ASKAP pada era itu potensi di Kutai Kartanegara ini di 193 desa 44 kelurahan dan kecamatan itu sangat besar. Bola ini bagaimana kita membina mencari.
Ya, saya sampaikan terima kasih bahwa salah satu turnamen Bupati Cup itu juga mulai terlaksana dengan baik. Dan bahkan setiap Bupati Cup panitia bersilaturahmi saya sampaikan ada upaya kita bersama dan keinginan kami setiap Bupati Cup dilaksanakan itu catatan khususnya, bukan hanya terus berlalu seperti itu. Ada catatan khusus bahwa yang menjadi juara ini ternyata si A si B itu potensinya kan. Lagi-lagi saya ingatkan, ukuran potensi olahraga itu sekarang sudah ada ilmunya untuk mengukur. Itu nanti yang juga harus dilakukan dengan baik. Yang terakhir, harapan saya dari program sudah disampaikan, ya mungkin nanti saran saya ada program jangka pendeknya, menengah, jangka panjang. Jangka pendeknya, tolong dipertahankan medali emas yang dicapai cabang sepak bola pada PON yang lalu di Berau. Kalau nggak salah ya, kita dapat emas kan? Korprok ya, korprok. Pertahankan itu dulu. Minimal kinerja ASKAP ini itu bisa menunjukkan prestasi di lokal kita Kalimantan Timur. Ya kalau ada keinginan dari klub-klub yang keluar ya, tapi yang saya harapkan, sarankan fokus dulu untuk pembinaan supaya bisa tetap menjadi juara di Kalimantan Timur. Setuju? Setuju. Angkat tangan yang tidak setuju. Bagaimana cara mempertahankan itu? Saya selalu memahami sederhana. Kalau pembinaan kita baik, hasilnya baik. Makanya tolong ini sudah bergeser kebijakan ini tidak bentuk hibah, lebih banyak dalam bentuk kegiatan. Itu tolong kegiatan pembinaannya yang diberikan proporsi yang banyak. Jadi kalau ada seremoni, pertandingan keluar juga, cuma pola pembinaannya konsen dulu, lebih banyak proporsi, insya Allah. Karena yang harus diingat, untuk di lokal kita Kalimantan Timur, sepak bola kita belum ada yang ngalahkan kan kemarin hasilnya itu. Jadi walaupun kita kalah cabang olahraga lain, amun eta menang main bal itu gengsinya tinggi. Gengsinya tinggi. Akan dapat emas main bal gengsinya tinggi. Walaupun yang lain itu akan dapat medali perunggu perak. Tenggelam yang lain tuh, bola ini gaungnya dan di tengah-tengah masyarakat, ya kalau istilah saya itu gengsinya tinggi. Bukan juga kita mengabaikan cabang lain, tidak. Tapi kalau ada event di tingkat provinsi Kalimantan Timur, kamu datang bisa juara bola itu, pokoknya gengsinya tinggi. Nah, saya kira ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Jadi tolong dibuat program yang konkret saja, yang ideal dengan dukungan pembiayaan. Karena memang membangun sepak bola di Kutai Kartanegara bisa dikatakan Kalimantan Timur beda dengan Pulau Jawa. Pulau Jawa banyak sponsor, orangnya banyak, tapi di tempat kita hari ini kita masih terus berjuang bagaimana membangun teras. Kami mencoba bagaimana berkomunikasi dengan para dunia usaha, para perusahaan di Kutai Kartanegara. Ternyata memang responnya belum begitu besar menjadi bapak angkat cabur-cabur di Kutai Kartanegara. Namun memang ini saya lihat adalah persoalan keras. Semoga nanti ASKAP juga nanti bisa terus berkomunikasi dengan para stakeholder yang ada di Kutai Kartanegara. Jadi jangan sampai nanti pelaksanaan event di kecamatan itu, saya akan kembali itu setelah event hanya berlalu seperti itu. Jadi tolong betul-betul bahwa keberadaan ASKAP itu dirasakan atau dibanggakan oleh klub-klub
yang ada di Kutai Kartanegara, bahkan para anak-anak kita di Kutai Kartanegara yang memang punya talenta dan hobi di cabang olahraga sepak bola. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Ketua dan Pengurus ASKAP Kutai Kartanegara periode 2004-2028. Selamat melaksanakan pekerjaan. Semoga ada kreativitas dan inovasinya, bahwa memang kekuatan APBD kita ini turun naik. Hari ini agar kita efisiensi terus seperti itu. Nah, semoga semangatnya bisa terus berkobar dan berkoordinasi dengan baik di internal dan eksternal, juga dibina hubungan dengan baik, sehingga betul-betul cabang olahraga di Kutai Kartanegara ini bisa maju dan berkembang. Jadi tolong ingat, paling tidak jangka pendeknya bisa mempertahankan. Nanti kan ada prok lagi ya, belum? Nah, 2026 kan lama lagi. Jadi silahkan nanti dibuat rencana yang terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau dia tidak berkenan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.